the same. Good. Okay, let's have somebody read paragraph 5 of Article 28. Nah, kalau satu orang membaca artikel 28 ayat yang kelima, ayat 5. Ya, Silakan satu orang membaca ayat 5. Para pengajar kami menegaskan bahwa menurut Injil, kuasa para pemegang kunci atau para uskup adalah kuasa untuk memberitakan Injil, mengampuni ataupun menyatakan dosa orang ada, serta melaksanakan dan melayanikan sakramen-sakramen. Terima kasih. This paragraph says exactly what God has told pastors to do. Nah, bagian ini yang ditugaskan kepada pastor. It Dan jika seorang pendeta juga sebenarnya di setiap pendeta itu juga disebut juga bishop. It calls every pastor a bishop because in 1530, the Roman Catholics said that bishops had other authorities. Mengapa dikatakan di sini bahwa pendeta itu adalah bishop? Oleh karena di zaman Katolik Roma bahwa bishop selain jadi pendeta juga memiliki otoritas yang lain. Bishop, in those days, bishops could run cities. Nah, di zaman Paus sebelum reformasi ataupun zaman reformasi bahwa seorang bishop bisa juga memegang jabatan sebagai kepala sebuah kota. In those days, some bishops said only they could forgive certain sins. Nah, sementara di dalam dalam konfesi kita, dia tugasnya adalah untuk mengampuni dosa. Against this, the Augsburg Confession says that every pastor has the same power or authority from God. Nah, oleh karena tadi ada otoritas pada bishop tadi selain mengampuni dosa, lalu juga memiliki kuasa atas jabatan duniawi. Nah, di sini Konfesi Augsburg mengatakan bahwa pendeta itu sesungguhnya adalah juga bishop. Yes. And this is Sorry, there was something missed in translation. Yes. The point was Rome taught some sins could only be forgiven by the bishop, and the local pastors could forgive maybe sins that weren't so serious. Yeah. But that the bishop had more power than the local pastor. Yeah. Yeah. Thank you. Yes. Let me explain. Jadi kalau di Katolik, bishop itu mempunyai kuasa yang lebih besar untuk mengampuni dosa. Tetapi setelah itu dia punya jabatan lain juga untuk memegang kota tadi. Lalu kalau pendeta lokal yang lebih artinya kurang kuasanya. the pastor or bishop threefold to preach the gospel, forgive and retain sins, and administer sacraments. Jadi ada 3 tugas bishop atau tugas pendeta, yaitu untuk memberitakan Injil, kemudian untuk mengampuni dosa, dan untuk melayangkan sakramen. This is what all pastors need to focus on: preaching, forgiving, and administering sacraments. Jadi inilah fokus tugas dari pendeta, yaitu berkhotbah, memberitakan, lalu menyampaikan pengampunan dosa, dan melayangkan sakramen. Bishops are also important for the church. Bishop juga penting bagi gereja. Every church body gives bishops certain responsibilities. Setiap badan gereja menyerahkan tugas tertentu kepada seorang bishop. They may be responsible for ordaining pastors. Misalnya ada yang memang tugasnya untuk menahbiskan pendeta. They may be responsible for supervising the doctrinal life of the church. Bisa jadi juga tugas juga diberikan kepada mereka untuk mengawasi pengajaran di setiap gereja. They may even be responsible to convene
a convention. Nah, bisa juga misalnya bishop itu memang menyelenggarakan konvensi atau sidang atau sinode. But the Augsburg Confession here in Article 28 says that all pastors have the same spiritual authority from God. Akan tetapi di dalam artikel yang disebutkan tadi dalam konvensi Augsburg ini, semua pastor itu memiliki tugas yang sama dan otoritas yang sama dalam secara rohani. Preach and teach the word, forgive and bind sin, give the sacraments. Berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, mengampuni dosa, dan melayankan sakramen. For through these activities, the Holy Spirit is at work to create faith which justifies. Sebab karena melalui kegiatan atau tugas-tugas ini, Roh Kudus diberikan kepada kita atau disalurkan. Nah, kita lihat juga pada Paragraph 10. paragraf yang ke-10. Ya, nomor 10. Oleh karena kuasa gereja ataupun para uskup memberikan karunia-karunia yang kekal dan dipergunakan dan dilaksanakan hanya melalui pemberitaan Injil, maka kuasa itu sama sekali tidak mencampuri urusan pemerintah atau kuasa duniawi. What a charming way to speak. Ya, bagaimana cara yang cantik untuk The church and the pastor regards the eternal things and the ministry of the word. Ya, jadi hal-hal yang kekal dan pelayanan firman. And civil government has to do with punishment and civil justice and peace. Sementara kalau pemerintahan sipil itu tugasnya ialah untuk mengatur pemerintahan dan juga melaksanakan aturan atau peraturan-peraturan yang menghukum orang-orang yang melanggar peraturan. And then this charming sentence, the ministry of the church interferes with civil government no more than singing interferes with the government. You don't have the word singing. You don't? Oh, that's so sad. What a bummer. Iya, iya. Okay, well, then let's quit. Yeah. It's not in there. Yeah. I cannot. It's actually in the original, and it's actually a quote from Luther. Oh, iya. It's So, taken into here. ada hal-hal yang terdapat di buku Concordia ini, yang ini terjemahan Tappert, yang ternyata tidak diterjemahkan oleh Tappert, dia dimasukkan oleh Tappert ke sini. Bahwa ada kata menyanyi, bahwa tugas di gereja itu adalah sebenarnya menyanyi atau memuji Tuhan. Dibedakan dengan otoritas dunia. You kind of explained it. No, I just passed it by. Okay, good enough. Okay, now what we want to do is go in your packets to this paper, Church Body Fellowship. This is the thick one, 27 pages In the back. in the back. Mari kita membuka ini yang makalah yang paling belakang, makalah yang paling belakang. And we're going to skip the. Allah bekerja. Enggak nulis sendiri terus. I want, so we are. Halaman 2. Okay. Simply to set it up. We want to begin reading. Somebody can read the first paragraph. Just, you can leave off the book. Ya, ya, saya akan baca. Ya, silakan saya akan baca. Begini, di paragraf kedua ya, tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bekerja melalui firman dan sakramen Kristus untuk menjadi pengudus kita. Roh Kudus memakai firman Kristus untuk menciptakan dan memelihara iman yang menyelamatkan, mengampuni dosa, memberdayakan buah-buah iman, mempersatukan orang percaya dengan Kristus,
membentuk mereka melalui penderitaan agar serupa dengan rupa Sang Putra, serta memeteraikan mereka menuju kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Di Roma 1:16 dan seterusnya. Walaupun karya pengudusan ini memang dipahami secara benar dan sungguh merupakan anugerah ilahi bagi pribadi, namun hal itu bukanlah suatu deposit atau milik pribadi yang bersifat individualistis, melainkan karunia roh dalam konteks penciptaan, pemeliharaan, dan pengembangan gereja Kristen yang kudus. Gereja hidup oleh firman Kristus, memberitakan firman dan karya penebusannya. Halaman 2. Bingung tuh kalau dari belakang. Ya, sudah ketemu? Oke, silakan. Nah sekarang adalah kita lihat catatan kakinya. Coba perhatikan catatan kaki nomor 4. Catatan kaki nomor 4. Catatan kaki nomor 4. Lalu ajaran dan semua artikelnya. Di sini ajaran dipahami sebagai Injil dalam arti sempit, dan di dalam semua artikelnya berarti keseluruhan isi dan substansi dari seluruh ajaran yang menuju kepada Injil dan mengalir darinya. This means that when the Lutheran Church requires agreement in the gospel in all its articles, this is both for fellowship and for communion. Nah, jadi apa yang hendak ditegaskan di dalam catatan ini, bahwa di dalam menjalin persekutuan itu semuanya mengalir dari Injil dan konfesi. Okay, now we are going to skip past to begin here. Ya, kita sekarang lihat halaman 2 di baris keempat dari bawah, ya, baris keempat dari bawah, ya, dia itu dari kata apa? Ya, saya baca. Apa yang berlaku dalam dua artikel pertama dari pengakuan iman rasuli mengenai penciptaan dan penebusan juga berlaku dalam artikel ketiga, yakni mengenai pemutusan dan kehidupan gereja. Firman yang berkuasa dan bekerja dalam sejarah keselamatan menyampaikan maksud dan artinya sendiri. Hal ini paling jelas tampak dalam cara gereja memahami tujuan dan makna persekutuan di antara gereja-gereja. Firman yang menciptakan iman adalah firman yang sama yang mempersatukan orang-orang beriman. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam doa syafaat Yesus sebagai imam besar, Kristus menyingkapkan firman sebagai instrumen kasih ilahi yang menciptakan iman yang menyelamatkan dan mengikat gerejanya bersama-sama melalui pengakuan bersama akan firman-Nya. Selanjutnya masih ya Bapa, ini dua-duanya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sebab kepada mereka aku telah memberikan firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan bukan dalam aku dan aku di dalam, supaya mereka juga di dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau telah mengasihi mereka sama seperti Engkau telah mengasihi aku. Selanjutnya, para saksi perjanjian baru memahami persekutuan gereja sebagai kesatuan pengakuan dan dalam firman,
yang juga mencakup sakramen-sakramen yang ditetapkan dan diberi kuasa oleh firman itu sendiri. Bagi ke-3.000 orang yang dibaptis pada hari Pentakosta, mereka bertekun dalam pengajaran T-Didake, pengajaran para rasul, dan dalam persekutuan atau T-Koinonia, dalam pemecahan roti dan dalam doa. Itulah communio in sacris. Dalam Locus Santo Paulus mengenai persekutuan dalam perjamuan sebagai kesatuan yang konfesional, ia mendefinisikan sakramen sebagai persekutuan akan darah Kristus dan persekutuan akan tubuh Kristus. Koinonia est tu haimatos tu Christu, koinonia tu somatos tu Christu. Dan ia menyimpulkan, karena roti itu satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah mereka yang makan dari persembahan-persembahan adalah peserta dalam pesta koinonoi tu siasteriu? Ya, mereka yang mengambil bagian dengan demikian menyatakan pengakuan mereka dalam kesatuan atas apa yang diwakili oleh mesbah itu. Santo Paulus mengemukakan argumen yang sama setelah menyampaikan kata-kata institusi. Dalam mengambil bagian dalam perjamuan, orang-orang membuat suatu pernyataan iman akan apa yang mereka percayai. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Ton tanaton tu kuriu katang gelete. Ketentuan Santo Petrus mengenai penggunaan mimbar sejalan dengan hal ini. Jika seseorang berbicara dengan otoritas, hendaklah ia berbicara sebagai firman Allah. Eitis lalei hoslogia teu. Thank you. No sugar. Tambah dulu. No sugar. Yes, yes. So, okay, so now let's summarize. On unity of doctrine, Jadi persekutuan gereja, kemudian persekutuan dalam perjamuan kudus itu berdasarkan kesatuan doktrin. Confess. so all that we have heard here talks about how fellowship and communion expresses a oneness of belief. Jadi apa yang kita bicarakan di sini semuanya adalah merupakan ekspresi dari apa yang kita percaya. But the reverse is also true. Those who have different faiths are excluded from fellowship and are not to be communed. Dan hal yang sebaliknya juga berlaku, yaitu mereka yang tidak sama dengan kita, yang tidak sekonversi dengan kita, itu berarti mereka tidak boleh bersekutu dengan kita atau menerima perjamuan kudus. This is not a judgment of personal faith. It is a judgment of a false confession. Ini tidak berbicara tentang penghakiman atau menilai iman seseorang. Tidak, bukan masalah pribadi. Tetapi kita berbicara tentang konfesi mereka yang merupakan pengakuan mereka secara publik. Mari kita baca lagi paragraf berikutnya. Saya bacakan. Hal sebaliknya juga berlaku. Mereka yang tidak sependapat dalam ajaran pada semua artikelnya tidak diakui dalam persekutuan. Berjaga-jagalah terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan menimbulkan rintangan yang bertentangan dengan ajaran yang telah kamu terima. Jauhilah mereka. Roma 16:17. Perfect. So Saint Paul is talking to the church in Rome. Santo Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. In Rome at this time, experts understand that there were 5 different confessions or versions of Christianity. Dan di zaman Roma, para ahli memahami bahwa di zaman Roma ada 5
bentuk atau 5 versi tentang pengakuan. Jemaat yang menerima pengajaran Paulus, apakah bisa melihat tentang apa yang disampaikan oleh Paulus di sini? He says to stay away from anyone who does not accept the doctrine that I have taught you. Stay away from them. Nah, di sini dikatakan apa? Jauhilah mereka. Dan kalimat terakhir dia, jauhilah mereka. Apa yang harus dijauhi? Yaitu apa dikatakan? Mereka yang mengajarkan atau yang menimbulkan rintangan yang bertentangan dengan ajaran yang bertentangan dengan yang diajarkan Paulus, itu harus dijauhi. This means they are not an altar and pulpit fellowship. Dan itu berarti mereka tidak dalam sepersekutuan, baik tidak sepersekutuan maupun tidak menjadi sepersekutuan dalam altar atau perjamuan kudus. They were not to exchange pastors. They taught differently. Mereka tidak bisa saling bertukar pendeta. The other people were not eligible to go to the Lord's Supper at the churches which accepted Paul's teaching. Nah, orang-orang yang tidak layak untuk menerima perjamuan kudus oleh karena konfesinya atau pemahaman pengajaran yang berbeda, mereka tidak mengizinkan itu. Here is another Bible passage that is written in this paper from 1 Timothy 6. Please read it, the next quote. Ya, selanjutnya kutipan dari 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 12, demikian dikatakan demikian. Jika ini ringkasannya, bukan panjangnya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak setuju dengan perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan ajaran yang sesuai dengan kesalehan, jauhilah orang itu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah mengakui pengakuan yang baik di hadapan banyak saksi. You finished it? Yes. Okay, great. So, because they don't say yes to the confession of faith and to the doctrine which flows from godliness, St. Paul tells Timothy, you must withdraw from these other teachers. Jadi guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran palsu itu, oleh karena tidak sama dengan pengajaran kita, konfesi kita, maka engkau, kata Paulus kepada Timotius, engkau harus keluar dari mereka atau menarik diri dari mereka. Look what he says. Fight the good fight of faith to which you are called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Perhatikan di baris ketiga dalam kutipan itu. Apa dikatakan Paulus? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Here, Untuk itulah engkau telah dipanggil. You are called for that. here St. Paul is being the bishop for Timothy. Di sini di Paulus di sini berperan sebagai bishop untuk Timotius. When I ordained you, I ask you, do you believe these doctrines? Nah, kalau saya sebagai bishop, maka orang yang akan ditahbis itu saya akan tanyakan kepadanya, apakah engkau mempercayai doktrin ini? And Timothy, when you were ordained, you promised to teach. Menghasilkan itu. Now, you go fight the fight of faith. You must not let your people go to these false pastors and stay away, separate from those churches. Maka engkau sebagai orang yang sudah ditahbis sebagai pendeta, engkau harus berjuang, harus bertanding mempertahankan iman ini dan melawan pengajaran-pengajaran yang lain. Dan kalau jemaatmu juga dipengaruhi oleh ini, engkau juga harus berjuang bagaimana meluruskan mereka. So I tell you, Timothy, you must not let your people go to the Hakabeh.
Jadi kalau dalam konteks kita sekarang seakan-akan dia mengatakan kepada Timotius, hai Timotius, atau pendeta gereja, engkau tidak boleh beribadah kali ini. And they must not come to your altar to commune. You stay away. Jadi tidak boleh di sana kita mengambil perjamuan kudus kalau kita kebetulan di sana beribadah. Okay, let's read the next paragraph which follows. It's more Bible examples. Tell them this. More Bible. Ya, kita akan melihat lagi ayat-ayat yang menjelaskan lebih lanjut. Yes, you go ahead and read it. It's the one after it. This one? Next. Yeah, so yeah, start with this paragraph. Ya, kita lihat halaman 4 sekarang. Halaman 4 yang mulai dari paragraf pertama. Teks-teks semacam ini tampaknya terutama ditujukan kepada para pendeta yang ditugaskan menjaga kawanan Kristus dan firman kebenarannya agar mengenali atau menolak pengakuan terhadap persekutuan gereja. Jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu atau memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan-perbuatan jahatnya. 2 Yohanes 10 dan 11. Namun, disiplin yang tegas ini ditetapkan untuk maksud yang bersifat Injili. Jika ada orang yang tidak mau menurut perkataan kami dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia merasa malu. Tetapi janganlah kamu menganggapnya dia sebagai seorang musuh, melainkan tegurlah dia sebagai seorang saudara. Okay, do you see that closed communion is not a mean thing? Dapatkah Anda lihat di sini bahwa perjamuan kudus yang tertutup itu bukanlah suatu hal perkara kecil. Two things are going on. 2 hal ini terjadi di sini. You are making sure that only the true doctrine, those who believe this, are coming together. Jadi kalau perjamuan kudus tertutup tadi, itu pertama menunjukkan bahwa perjamuan kudus itu hanya bagi orang-orang yang sekonfesi atau yang mengaku memiliki pengakuan yang benar atas firman Allah sesuai dengan konfesi. And you are simultaneously, when you say, no, you may not commune, you are giving them a warning. Dan ketika kita mengatakan pada seseorang yang mungkin datang beribadah di gereja kita tapi tidak sekonfesi, dia maju tetapi dia hendak menerima, lalu kita katakan, oh tidak, Anda tidak bisa menerima ini. Dan itu berarti kita memberikan peringatan kepadanya bahwa Anda salah. Look what the Bible passage says. Note that person and do not keep company with him. That part. It's the last one. Oh jelas, ya. Ya, kemudian bagian terakhir di that's for second Thessalonians. Oh ya, here it is. Ya, jika orang, janganlah kamu. Jika ada orang yang tidak mau menurut perkataan kami dalam surat ini, andailah dia dan jangan bergaul dengan dia. Not company. And then it says, why should you do this? So that he may be ashamed. Mengapa melakukan ini kalau dia bertanya? Tujuannya ialah supaya ia merasa malu. And you are not thereby saying he's an enemy, an unbeliever, Tetapi janganlah, admonishing him as a brother. tetapi janganlah kamu menganggap dia sebagai seorang musuh, melainkan tegurlah dia sebagai seorang saudara. So St. Paul says that when you practice closed communion, you are actually showing love to a brother. Jadi ketika kita misalnya menolak seseorang yang tidak sekonfesi untuk tidak menerima perjamuan kudus, sebenarnya itu juga dalam rangka menunjukkan kasih kepada mereka, yaitu teguran bahwa mereka salah. If you believe falsely, brother, you need to separate from the false church
and then enter our fellowship. Jadi jika memang di sana itu adalah pengajaran yang salah dan kita mau datang kepada pengajaran yang benar, maka memang kita harus berpisah dengan mereka dan kemudian menjalin persekutuan di dalam pemahaman yang sama. I would like to close by reading, have the last paragraph read here, and then we'll open up to questions. Kita paragraf berikutnya setelah paragraf ini nanti kita akan terbuka untuk pertanyaan. Sebagai rangkuman dari uraian di atas, firman Allah yang mencipta, menebus dan memutuskan adalah firman yang berkuasa dan bekerja secara aktif untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Namun, firman itu bahkan melakukan lebih daripada itu. Firman menyampaikan makna, tujuan, dan gerakannya sendiri. Firman tidak memerlukan tambahan eksternal ataupun konteks budaya untuk menentukan maknanya, menetapkan tujuannya, atau membatasi penerapannya. Firman itu adalah firman Allah. Sehubungan dengan pokok pembahasan esai ini, firman yang menciptakan iman pribadi, memuduskan dan menghidupkan seluruh gereja Kristen adalah firman yang sama yang mempersatukan orang-orang beriman. Berpegang pada firman Kristus saja merupakan prinsip Alkitabiah bagi ekumenisme, yakni prasyarat yang niscaya dan mencukupi bagi gereja-gereja untuk mengakui persekutuan gereja dan selanjutnya memulai pelayanan firman dan sakramen bersama. I think let us now have a discussion, conversation, or questions about the two sides of fellowship. Ya. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan menyangkut ini yang merupakan dua sisi yang perlu diperhatikan tentang persekutuan atau syarat persekutuan. Ya, bisa lagi. Yeah, and Kemudian the two sides are yes for those united in the doctrine and no to those who teach other. jadi dua sisi dalam hal persekutuan ialah ya bagi yang sudah sama pengakuannya, tetapi tidak bagi yang tidak sama. Bisa Aladin, kemudian nanti pendeta semua orang. Oke, silakan sama Aladin. Kalau Hubang tulis semua. biasanya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya Batak, ada berbagai macam denominasi yang disebut dengan satu tujuan. Ya, kita mengadakan pertemuan khusus di gereja kita, di GRI misalnya. Langsung, kemarin saja ditanya itu bisa langsung aja. Ya, artinya kalau yang dari gereja yang lain datang, tadi sudah kita dengarkan bagaimana dinasihati dengan kasih, walaupun kita menolak dia untuk datang, itu adalah kasih. Bagaimana dalam hal prakteknya, memang kita sudah lihat dalam praktek kita sudah tahu bahwa anggota dewan negeri itu siapa. Tapi dia bawa orang tuanya datang ke ibadah pas di pertemuan khusus. Mulai tahu lah ya, katakan kami sudah tahu datang gitu kan. Tapi kan Di luar sana, kita tapi termasuk oleh tidak berjalan dulu. dia datang, bagaimana caranya? Memang kita sudah tahu dari nasihatnya dan Pertanyaan apa langsung supaya bisa ditangkap. Pertanyaannya apa? Bolehkah diberikan atau tidak? Ini. ya, Oke. bolehkah diberikan? Bagaimana? So what did it? If in our church there are some cases, including our family, maybe let's say our father or our mother, no whatever, then we are not in the same location. So not in the same location. So if they come to our church, for example, he or she is my parents, they are my parents, then they want the supplement. Can I give this to them? You said that they are of another confession. Yes. The answer is no.
Jadi Because St. Paul himself says, if they do not accept this, my full doctrine, then you say no, not because they're not Christians. Yeah. You do not say they are the enemy, but you admonish and say, I cannot do it. You have a different confession. Jadi meskipun itu keluarga kita, orang tua kita, karena berbeda konfesi, katakanlah kalau saudara kita datang HKBP, itu tidak boleh. Ya. But what do you think? If it is, they believe that that is the body and the blood of Christ in our understanding, but he or she belongs to another denomination. Why do you, okay. Yep. Do you want to translate what you Yes. just said? Oh ya, jadi saya karena berkaitan tadi, makanya saya tanya, bagaimana kalau orang itu sebenarnya percaya seperti kita percaya, hanya masalahnya dia anggota jemaat dari denominasi yang berbeda. Tambahan. Dia kita tahu dari anggota gereja yang lain, tapi yang mengerti. Ya, itu sama. Lalu artinya kita juga sudah berikan dia pengajaran sebelum menerima perjamuan kudus sebagai anak. Yeah, that's all. He adds a little bit. So he is or she from other denomination or different confession, but we already teach him or her, but but still belongs to other denomination. What do you think about it? Can we give that? So let me make sure I understand. Tanpa lusuk. This visitor has been instructed and fully agrees with you in Elana ako faith, tu bibig ka. but retains membership in another church, and this other church teaches falsely. This is no problem. You tell him, you come and become a member of this church, and then I can commune you. Itu nggak rezeki. Gini, oke, kalau ya, It would be important to meet personally and explain this. ya. Jadi ini sangat penting bagi kita. Ya, memang kita GKI harus, kalau kita berbeda, memang kita harus mengajarkan perbedaan itu. Kalau kita hanya sama juga memberikan, ya tidak ada artinya. Ya, itu maksudnya. Jadi kita justru mendekati orang itu, menjelaskan. Dan kalau mau menerima ini, ya jadilah anggota kami. Kalau tidak mau jadi anggota, ya sudah, tidak boleh. To this we should add, it does not matter if the person who has come is part of your family or a friend. Jadi ini tidak menjadi, ini tidak ada kekecualian apakah dia itu teman kita atau saudara kita. Ya. What matters is that they are family in Christ and confess the truth of His word, not mostly, but not here. Jadi sekalipun mereka sudah mengaku Kristus, tetapi ini masalah pemahaman konfesi dan pengajaran yang benar. Thank you. Good. Ya, terima kasih Okay, pertanyaan. others. Ya, pendeta semua, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini Langsung. sedikit tentang salib yang dipakai oleh Bapak Pastor. Korpus dengan salib kosong. Karena saya lihat pendeta GKI sudah banyak memakai salib, tapi mungkin Ya, penjelasannya boleh, lebih. Nah, jadi apakah perbedaan salib korpus dengan salib kosong? Terima kasih. Crucifix and also with the cross, mengaruh ke Katolik memang misalnya di Katolik terus dihalalkan dia dalam bui pemahamannya lagi. Oh, this is great. So we make this quick because it's not exactly about the Lord's Supper. Ya, ini saya akan menjawabnya secara ringkas saja, oleh karena ini tidak berkaitan dengan perjamuan kudus. Lutherans have historically always used the crucifix. Lutheran dalam sejarahnya secara historis sebenarnya aslinya selalu memakai crucifix. Christ crucified has been a reality to the Father before the creation of the world and will continue to be a reality in heaven. Sebab
Kristus sendiri sebenarnya di hadapan Bapa sebelum dunia diciptakan sebenarnya sudah disalibkan, dan itu masih terus juga sampai sekarang ini di hadapan Bapa. Dia adalah yang pernah disalibkan. In fact, in 1 Corinthians chapter 1, St. Paul says, and I will explain this translation, I would have you know nothing but Jesus and the crucifix. Dan di dalam 1 Korintus 1, Rasul Paulus mengatakan, beliau menerjemahkannya dari bahasa Yunani-nya begini. Apa yang Paulus katakan? Saya tidak mau tahu lagi yang lain. Saya tidak ingin tahu yang lain kecuali Yesus dan salib Kristus. I say this because if you know Greek, you must agree. Sebenarnya kalau kita tahu bahasa Yunani-nya, kita pasti setuju dengan ini. When he says, I would have you know nothing except Jesus Christ and him crucified, Dan ketika Paulus mengatakan, saya tidak mau tahu yang lain selain daripada Yesus dan dia yang disalibkan, it's a perfect passive participle. itu sebenarnya dalam bentuk perfect participle. Yes, the It participle. means it is about event that happened in the past and it continues. The effects, Mau terus, tidak hanya berhenti di masa lampau. it's the same thing with the word of God. Go ahead. Ya, itu sama halnya dengan firman Allah. When Jesus quotes the scripture, he says, it is written. Ketika Yesus mengutip firman Tuhan, kitab suci, dia mengatakan ada tertulis. It's a perfect passive participle again. Itu juga adalah bentuk perfect participle, artinya yang sudah terjadi tetapi masih berlangsung terus. It means the Holy Spirit inspired it in the past and Artinya, it stays written forever. artinya itu memang sudah dituliskan di masa yang lampau, berlaku di masa lampau, tapi itu berlaku seterusnya selamanya. So the crucifix is a reality forever before God, atoning for our sins. God be praised. Jadi crucifix ini sebenarnya adalah suatu realitas yang telah terjadi di masa lampau seperti Yesus disalibkan, tetapi juga masih terus sampai kini dan selamanya. Now, because of pietism in especially Scandinavia, they took the crucifix off the cross. Nah, memang dikatakan kalangan pietis secara khusus di Skandinavia, itu Norwegia, Swedia, Denmark, itu Skandinavia, itu kalangan pietis pada waktu itu mengambil tubuh itu atau patung itu dari salib itu sehingga tinggal salibnya. The Scandinavians said, Jesus is no longer crucified, he's risen from the dead, take him off the cross. Gereja Lutheran Skandinavia mereka mengatakan, Yesus tidak lagi disalibkan, dia sudah bangkit, dia sudah hidup, jadi ambil itu patung dari salib. Now, thanks be to God that he is no longer crucified and he is raised for our salvation. Ya, memang kita sangat bersyukur oleh karena dia tidak lagi ada di salib itu, dia sudah bangkit dan naik ke surga. But it is true, the crucified Christ is a continuing reality before the Father. Tetapi adalah juga suatu realitas, suatu kebenaran bahwa Kristus yang disalibkan itu dulu dan yang sudah bangkit itu masih tetap dia tersalib. Finally, this is no law. You can either use a crucifix or use a plain cross. Tetapi pada akhirnya ini juga bukan suatu hukum. Entah Anda mau pakai crucifix atau tidak tersalib atau bahkan tidak pakai salib pun tidak ada masalah. But the reason Lutherans historically have used a crucifix is because of this theology in the Bible. Akan tetapi mengapa kalangan Lutheran secara historis menggunakan crucifix itu karena sesuai dengan ajaran Alkitab. But many Christians will be saved who don't wear a crucifix. Memang banyak juga artinya orang Kristen yang diselamatkan meskipun tidak menggunakan crucifix, ya kan? That's all I have to say. Ya. Sedikit lagi, Bang. Maksudnya sudah mau kurang jelas atau sudah Other jelas? question? Masih kurang, Bang. Nanti lagi. Kurang jelas. Maksudnya Baik. Sedikit lagi ya, Bang. Jadi, ya, terima kasih.
Nah, jadi bagaimanakah pandangan dengan gereja Protestan yang di mana gereja Lutheran salib yang di mimbar itu? Kalau gitu kita sudah nyambung lagi ke pertanyaan kedua itu. Mungkin kita bisa yang lain dulu lama. Nanti kalau apa ya. Oke, silakan Imam Evangelis Brustumen. Thank you. Ya, kita Protestan dan Ahanisi. Itu tapi kan Protestan untuk menyembah patung. Terima kasih. Saya tadi mengutip dari keterangan dari Bapak pembicara bahwa tugas pendeta itu adalah untuk melayangkan firman Tuhan, melakukan sakramen, dan mengajarkan doktrin-doktrin, bahkan melakukan pengampunan dosa. Ya, Jadi sebagai pertanyaan, bagaimana kalau the task of one pastor is to pray, then to forgive, and then to So, what about if the bishop or pastor still who absolved, Apa Pak bisa? who absolved? I understand the question. Yeah. What about the bishop or pastor? Just, am I on? Yeah. Yeah, it's good. Okay. I'm going to answer the question. Ya, mari kita perhatikan pertanyaan yang sangat penting ini. Thank you for the good question. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang baik ini. Any pastor can go to any other pastor to confess and receive forgiveness. Setiap pendeta yang berdosa, dan memang pendeta yang berdosa, dia boleh pergi kepada pendeta yang lain untuk mengaku dosa. Do you remember how we looked in Article 28 of the Augsburg Confession, and it says every bishop, meaning every pastor, can forgive or retain sins. Nah, tadi apakah kita memperhatikan tadi dalam artikel 28 bahwa artikel 28 yang mengatakan artikel 28 yang mengatakan bahwa setiap pendeta atau bishop adalah bishop. Jadi setiap pendeta yang berdosa atau bishop bisa pergi kepada pendeta yang lain. So there is no problem. The bishop can confess his sins, a pastor, and receive forgiveness. Ya, jadi tidak ada artinya siapapun pendeta, saya pun bisa mengaku dosa kepada pendeta saya. Bishop John Alvin juga bisa mengaku dosa kepada Bishop Aladin atau kepada pendeta Sasukia seperti itu. Here, I am answering regarding the sacrament of confession and absolution given to pastors. Ya, jadi ini di sini berbicara tentang tugas yang diberikan oleh Kristus kepada pendeta, yaitu tadi berkhotbah, mengampuni dosa, dan melayani sakramen. But we need to add one thing when we're not talking about the office of the ministry, but normal living in our families and among friends. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, In normal living, when I offend my wife, I should say, I am sorry, please forgive me. jadi misalnya kalau saya melakukan kesalahan pada istri saya, lalu dia disakiti, kemudian saya mengatakan saya minta maaf. Saya Many mengaku dosa. places in scripture, it says, confess your sins to your brother. Dan banyak ayat di dalam kitab suci yang mengatakan mengaku dosalah terhadap saudaramu. When we sin against each other, we should say, I'm sorry, please forgive me. Ya, ketika kita melakukan kesalahan satu sama lain, maka kita memang harus mengatakan, meminta ampun atas kesalahan kita. And my wife should say to me, I forgive you. Dan istri saya atau orang itu siapa saja seharusnya berkata kepada kita, saya mengampuni. But it is not
in personal relationships to bind sin. Nah, tetapi itu bukan berarti kalau ada hubungan khusus pribadi. I bind your sin. I won't forgive you, my wife says. No, that's wrong. Jadi artinya itu tidak boleh, misalnya seperti kalau pendeta mengatakan dosa tetap ada, tidak boleh. Lalu seorang istri akan mengatakan karena suaminya datang minta ampun, lalu kita akan saya mengikat dosa, itu tidak boleh selamanya. The sacrament of loosing, forgiving, and binding is given to pastors, but all Christians may and should forgive freely as we have been forgiven by God. Otoritas untuk mengikat dosa itu hanya diberikan kepada pendeta dan dituntut dosa yang publik yang sudah mengalami teguran, bukan begitu orang itu yang tidak mau bertobat. Tetapi kalau satu sama lain antara suami istri, orang tua dan anak atau teman-teman, ketika orang itu meminta ampun atas dosanya, kesalahannya, maka kita harus memberikan pengampunan. Saya mengampuni. Ya, sesama pendeta otomatis. Oke, baik. Maafkan atas kesalahan. Ada pendeta sekian dulu ya. Okay, was there another question? I think there Supaya was tidak one. ada yang membuat dosa. Ya, iya, pendeta sudah. Baik, Pak. Yang pertanyaan saya, apakah dosa apa saja lah yang bisa diampuni oleh pendeta? Karena bukannya mengampuni dosa. Apakah kuasa pendeta itu sama dengan kuasa Kristus mengampuni dosa? Karena yang tahu, saya yang tahu bahwa yang mengampuni dosa manusia adalah Kristus, bukan manusia. Sekarang yang dosa yang diampuni oleh pastor apa? Baik, itu pertanyaan. Terima kasih. Sebenarnya, ya, actually already explained this, maybe he misunderstood what I did. What kind of sins that a pastor can forgive? Yeah, actually, mental or any sins can be forgiven if they repent, right? True. Yes. Maybe. And then he said that is the pastor as a figure of Christ? Yeah. So that the same as what the pastor said, is it the same as Christ? Yes, it's true. It is absolutely true. When the pastor forgives sins, it is absolutely the same as Christ saying, I forgive you. Ya, sebenarnya ini sudah jelaskan kemarin. Jadi sebenarnya ketika seorang pendeta memberikan pengampunan, itu pengampunan dari Kristus, itu sama karena dia adalah wakil Kristus. Ya, ya bukan pendeta pribadi. Makanya sudah dijelaskan juga tadi mengenai jubah. Mengapa dia pakai jubah? Karena bukan pribadinya, tetapi Kristus. And I want to turn our conversation back to the overall focus for this hour. Ya, sekarang oke. Mari kita perhatikan dulu. Nanti kita boleh diskusi lebih lanjut, jangan diskusi masing-masing. Ya, kan kita belajar. Kalau kita nggak setuju, nanti kita bisa bicarakan di tempat lain. Oke, saya rasa begitu. Ya, ini mau meringkaskan apa yang dibahas oleh Pastor Jonathan Shaw. So the overall focus for this hour is that fellowship and going to the Lord's Supper positively confesses our unity in the faith, and the flip side is that those who confess differently, we say, no, we are not in fellowship, no, you cannot commune. Jadi inti dari yang dibahas selama 2 hari ini sebenarnya dari apa yang sudah disampaikan itu adalah menyangkut persekutuan altar. Persekutuan ini yang paling mendasar, persekutuan perjamuan kudus. Karena dengan perjamuan kudus itu berarti kita mengaku bahwa kita satu konfesi, kita mengaku iman yang sama. Oleh karena itu, kalau yang sudah sama dengan kita boleh menerima perjamuan kudus. Kita boleh memberi perjamuan kudus. Tapi kalau tidak sama, sekalipun itu ibu kita atau ayah kita, abang kita, itu tidak boleh. Itulah kalau doktrin Lutheran. Are there any other questions? Apa ada pertanyaan lain? Ya, pendeta Natal sesudah itu pendeta Wolo. Baik. Yang selama ini kami pahami. Oke, langsung saja.
pengakuan dosa hanya kepada Allah. Itu yang saya pahami. Ya, Dan kita bisa langsung mengaku dosa kita kepada Tuhan. ya pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pemahaman ini salah? Yeah, the question is that. No, it's okay. We're going. Yeah, Thank you you. know, what, yeah, actually this is also difficult because he's asking question. We can, what I understand, Berarti asal tahu we dah can bisa ask forgiveness directly from the Lord. And we receive the forgiveness from it. It is God forgiving us, and then is it wrong or should we go to pastor for confession, or can we just ourselves? Because we are not used to confession in the context of Protestants here, including OSU as Lutheran. Martin, am I on? That doesn't matter. Martin Luther answered this question in two ways. Martin Luther menjawab pertanyaan ini dengan dua cara. The first way is that God puts forgiveness in many, many places for us. Dan Luther mengajarkan yang pertama bahwa Allah menyediakan di banyak tempat pengampunan dosa. He puts forgiveness in the waters of baptism. Dia menyediakan pengampunan dosa di dalam air baptisan. He puts forgiveness as we receive the Lord's Supper. Demikian juga melalui perjamuan kudus. He puts forgiveness in the mouth of the pastor for confession and Demikian juga absolution. di mulut pastor melalui absolusi, konfesi dan absolusi. And here, this is you, the guy. Yeah. You're the problem. No. And he puts forgiveness so that when we are sorry for our sins and pray to him, he forgives us. Jadi kalau kita mengaku dosa kepada Tuhan secara pribadi langsung, ya, dia mengampuni kita. So he puts forgiveness in many places. Jadi dia sebenarnya menyediakan pengampunan dosa itu di banyak tempat dan banyak cara. But each has a specific benefit. Tetapi setiap cara itu atau setiap bentuk itu memiliki manfaat yang khusus. In baptism, he puts forgiveness in the waters. Di dalam baptisan dia menyediakan pengampunan dosa di dalam air. The waters flow over me and I am forgiven. Air itu mengalir ke tubuh saya dan saya diampuni. This gives me comfort when I'm wondering, am I really sorry enough? Do I really have faith? God has spoken. Did you get it? No. Sorry, I missed it. They're okay. I can reframe the entire thing. Excuse me, sir. Okay, sure. Excuse me. No problem. Mo makalain na. Monorok na kasolo tak dumtuhan. Tak unak saya udah mau memilih. Maka non, boleh tahan tahan. Saya rasa targai na sila. Ay lu na makatayo. Melalui baptisan, itu pengampunan yang disebut pengampunan yang objektif. Ada objeknya yang digunakan supaya kita bisa melihat. In the Lord's Supper, when we receive baptism, we see that it is by the sacrifice of his body and blood that he is forgiving us. Jadi di dalam baptisan itu kita lihat, itu dilakukan adalah berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita. And through nothing else. Dan tidak ada melalui. When we go to the pastor and we have sins that are truly bothering our heart, we can get rid of the devil by saying the sin and receiving forgiveness from Christ through the lips of the pastor. Nah, jadi ada orang yang yang dia bergumul dengan dosanya, merasa dia tidak bisa diampuni lagi oleh Allah,
Oleh karena itulah Tuhan menyediakan pendeta, menyediakan sarana. Maka orang datang kepada pendeta mengaku dosanya, lalu pendeta itu sebagai wakil Kristus menyampaikan pengampunan yang dari Kristus, sehingga ketika dia diampuni, dia tidak perlu mengingat karena dia sudah pergi ke pendeta dan Kristus sudah mengampuni dia. Itu sebenarnya yang tidak ditekankan. And in the darkness of night, when you are a long way from everyone and you know you have sinned, you can pray directly to God and God forgives you directly. Dan secara pribadi pun mungkin ketika kita sedang dalam perjalanan ke mana kita tidak bertemu dengan pendeta, lalu kita bergumul dengan dosa, tetapi kemudian datang kepada Allah mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni. But your friends who say, "Oh, I don't have to go to the pastor for confession," this is heretical. God puts all forgiveness in different ways to help us in different situations. Jadi, tapi kalau ada teman kita yang mengatakan, Anda tidak perlu pergi kepada pastor untuk mengakukan dosa. Nah, kalau ada yang mengatakan ini sebenarnya adalah sudah pengajaran yang salah, sudah menjadi tidak. He puts forgiveness in many places because we need forgiveness in those places. Allah menyediakan sarana untuk pengampunan itu dengan berbagai cara. Oleh karena apa? Memang kita, setiap orang itu membutuhkan pengampunan. So, Yes. I'd like to add them to the catechism. Yes. I hear the fifth chief part is new to you, Yes. but I at least want to point it out. Yeah. I explain the history. Ya, Bapak Ibu, sebentar. Saya ada Pastor Michael mau menjelaskan sedikit. Memang di dalam katekismus kita yang diterjemahkan oleh Mensen, ada yang dihilangkan di sana atau tidak diterjemahkan tentang konfesi dan absolusi. Nah, itu yang sekarang ada di dalam buku Concord ini, yang kemudian ada di dalam buku Bill ini. Itu sekarang mau dijelaskan sedikit. Mari kita membuka di dalam buku Bill halaman 219. Yes. This one, but Yes. great. This is new. Yes, no. Di buku Concord. This to you, because that Di dalam buku Concord ada, silakan di buku Concord di dalam katekismus. Yes, so when Luther wrote the Small Catechism in 1529, he included confession and absolution. Ketika Martin Luther menulis katekismus kecil, dia memasukkan konfesi di dalam katekismus kecil itu yang tidak ada dalam terjemahan Nomesen. But very soon afterward, in 1533, they also added this part on the office of the keys. Akan tetapi pada tahun 1535 ini juga dimasukkan di dalam jabatan kunci. So just 4 years after he wrote the Small Catechism, many catechisms at his time added this part on the office of the keys. Nah, di dalam katekismus di bagian konfesi ini, 4 tahun kemudian setelah Luther menuliskan katekismus besar, dia juga memasukkan jabatan kunci seperti yang terdapat di sini. Yang ada bilnya diharap di buku. Ya, di buku Concord, saya buka di bagian katekismus kecil, halaman 457, halaman 457. Silakan dibuka di buku Concord. Buku Concord 457. Okay. So the question that starts it is, what is the office of the keys? What's this question say in English? Is this how we know what's this? What is it for the office of the key? There we go. Ya, kita membaca di dalam Bill 219 itu bagian pengakuan dosa. Yang pertama kan pertanyaan pertama itu apakah pengakuan dosa itu? Kedua, dosa-dosa apa saja yang patut kita akui? Ketiga, bagaimanakah kita dapat mengenali dosa-dosa ini? Keempat, untuk apakah jabatan kunci itu? Ya, itu yang keempat. Yang keempat, untuk apakah jabatan kunci itu? Okay, so I just want to
echo, Dr. Shaw said, God has given forgiveness in many different ways. Jadi tadi Dr. Shaw sudah menjelaskan bahwa Allah memberikan atau menyediakan pengampunan dosa dengan banyak cara. But we confess in the Lutheran Church that it is also through the pastor pronouncing forgiveness. Tetapi juga di dalam konfesi kita, konfesi Lutheran, bahwa melalui pendeta pengampunan dosa juga disampaikan. And that's what the Office of the Keys says, that it's a special authority which Christ has given to his church on earth to forgive the sins of repentant sinners. I believe that's how we read it there. Ya, dan inilah juga apa yang disebut dengan jabatan kunci seperti pada pertanyaan. Yes, is the reading. Yeah. That's just the John message. Ya, kita lihat pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. Apakah yang harus aku percaya menurut kata-kata ini? Ya. Apakah yang harus aku percaya menurut kata-kata ini? Saya yakin, percaya ketika bahwa Menteri Kristus, wah ini salah terjemahannya ini. Nah, ini terjemahan. Ini maksudnya adalah pelayan Kristus, minister. Ini menteri diterjemahkan. Ini pasti perterjemahan Google dari Jawa. Perterjemahan. Oke, sebenarnya begini. Saya yakin, percaya ketika pelayan Kristus bersusunan. That's very good. Iya. Why don't you? I translate it maybe right. Can I get it? This is the. What do you want? Is it in your book? Got in English here? Yeah, sure, it is all right. Well, Yes. and I would just say use small. Saya seorang pendosa. I have that. I have the small catechism. It's Sorry, very Baba. small. It's the micro catechism. Yeah, I know. Pengakuan. Yeah, so here, Dengar pertanyaan-pertanyaan. I know, he wants to do it, so that's fine. So, here is the, what do you believe according to these words from John? Wait, and then you can translate. Tuhan nggak mau. This is Luther's small Tuhan nggak mau. Oke, ya. Jadi dalam begini, Bapak Ibu tolong kita amati karena ada penerjemahan yang salah di situ sehingga apa yang Anda percayai menurut kata-kata ini, yaitu kata-kata yang disebutkan tadi. Saya percaya bahwa ketika pelayan-pelayan Kristus yang terpanggil atau yang dipanggil, itu sebenarnya terjemahan, yang dipanggil berhadapan dengan kita atau diperhadapkan dengan kita oleh perintah ilahinya secara khusus ketika mereka mengeluarkan atau menolak secara nyata orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat dari jemaat Kristen, dan lagi apabila mereka memberikan pengampunan atau memberikan absolusi kepada orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya dan yang ingin untuk memperbaiki atau diperbarui, ini sungguh-sungguh sah dan pasti. Di surga juga seolah-olah Kristus Tuhan kita sendiri berhadapan dengan kita. Jadi ketika itu sayangnya tidak ada di dalam katekismus kita yang diterjemahkan oleh Nomensen. Oleh karena ya bisa dimengerti karena Reform tidak mau yang begitu-begitu. Ya, karena katekismus Nomensen datang dari Union, dari gabungan Reform dan Luther. Jadi harus dihindarkan pengajaran Lutheran sebagian yang tidak sesuai. It's because Nomensen when translated into in mother language, the small catechism, he waived the confession because he was sent by the Union.
Reform and Lutheran, right? So I think this to waive that, yeah, in order not to be a stumble block there. That would be that's